Oke, akhirnya kita tiba di pintu gerbang Bandara Samratulangi. Om Joni sudah berada di Bandar Samratulangi ya. Teman-teman, Om Joni bersama dengan Pak Dolvi Moningka, Wakil Ketua DPD Perlindungan Konsumen. Lihat daerah Danau Tondano itu, kalau dilihat dari atas Pak, kayak gitar seni. Saat ini Om Joni berada di depan Hotel Luansa. Nah, ini dia. Jadi Hotel Luansa berada di Jalan Pumoro ya. Jadi di sini ya kelurahan, ada Kelurahan Teling, Kelurahan Taas ya. Mungkin Luansa berada di Kelurahan Taas ya. Dan Om Joni akan membawa teman-teman ya. Ya, dari sini Om Joni akan coba ke bandara sebab ada keperluan ya teman-teman. Ya, Hotel Luansa ya. Ini baru ya teman-teman hotelnya. Mungkin baru 1 tahun lebih ya. Nah, seperti ini ya Hotel Luansa berada di Jalan Pumoro. Ini dia Jalan Pumoro teman-teman ya. Keren ya. Mungkin Anda jarang mendengar ya. Biasanya Om Joni selalu ke Jalan Samratulangi, Boulevard. Oke, sekarang Om Joni akan ke Bandar Udara Samratulangi. Om Joni tadi dari Hotel Luansa ya. Kemudian Om Joni akan coba ke Bandar Udara Samratulangi. Nah, pilihan Om Joni ya, ikut Jalan Pumoro ini lalu masuk ke Ring Road. Ya mungkin tuh alternatif paling cepat teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman dari Jalan Pumoro ini ya Anda harus masuk ke Teling ya, jalan yang berada di Teling. Kemudian dari SMA Negeri 7 itu sebaiknya Anda belok kanan ya, masuk ke kawasan Bumi Nyiur ya, lalu keluar ke Ring Road, lalu kemudian belok kiri ya. Itu pilihan terbaik. Jadi dari sini teman-teman ya, menuju bandara, karena lewat Ring Road kita agak lebih cepat ya teman-teman. Ya kemungkinan perjalanan kita ya kira-kiranya 20 menit saja ya. Karena ini hari Minggu, tidak begitu macet. Ya, hanya 20 menit kita sudah tiba di Bandar Udara Samratulangi. Oke, kita sekarang masuk ke jalan utama yang ada di Teling ya. Nah, dari SMA Negeri 7 kita akan belok kanan. Kalau lurus ke depan, ya bisa juga kita ke Ring Road ya. Tetapi kita harus mutar sampai di Citraland ya. Tapi kalau lewat belok kanan di sini, ya ini teman-teman ya, kita akan belok kanan, kita akan ke Bumi Nyiur. Kita dapat, setelah itu dapat perempatan, lalu kita belok kiri menuju Jalan Ring Road teman-teman. Nah ini kita akan menuju ke Bumi Nyiur ya teman-teman. Ini dapat perempatan ya, kita belok kiri. Kalau lurus itu kita bisa ke Pakowa ya, bisa ke Karombasan teman-teman. Oke, kita belok kiri ya. Ini dia teman-teman, Jalan Bumi Nyiur menuju ke Ring Road. Ya, ini seperti ini suasananya teman-teman ya. Ya hari ini lumayan ini ya, tidak begitu panas juga walaupun matahari masih terik. Dan juga di hari Minggu seperti ini
kendaraan tidak begitu banyak ya, agak longgar, jadi Om Joni agak lebih mantap ya dalam perjalanan ini. Ya, Om Joni keliling lagi ya teman-teman. Jadi dari Hotel Luansa, Om Joni ada keperluan dan terus ke bandara ya, Samratulangi Manado teman-teman. Oke teman-teman, sebentar lagi kita tiba di Ring Road ya. Ya, ini dia teman-teman, dan Om Joni akan belok kiri. Oke. Jadi setelah di sini sebentar lagi kita tiba di terowongan ya teman-teman. Namun kalau Om Joni lurus ya, kan tadi bisa lurus ya, maka kita akan lewat terowongan ini ya teman-teman, lewat atas ya, lewat atas. Kemudian kita akan menuju ke jalan menuju ke Tondano ya itu. Namun kita belok kanan ya, menuju ke rumah sakit Kota Manado. Lalu tiba di Ring Road dan harus belok kiri ya, kita masuk arah Citraland dulu ya, baru kita akan belok kanan ya menuju Ring Road. Seperti ini suasananya teman-teman. Oke, jadi ini dia teman-teman suasananya sore hari ya. Ya ini masih ya sore ya, udah mau jam 3 teman-teman. Wow, ini dia Ring Road ya. Sudah lama Om Joni tidak buat konten lewat Ring Road ini teman-teman. Ya sudah hampir sebulan ya mungkin Om Joni tidak lewat ini. Ya di hari Minggu ya. Ini tanggal 14 ya teman-teman. Om Joni sudah lupa ya. Tanggal 14. Ya seperti ini suasananya ya. Betul-betul sepi ya. Karena hari Minggu. Kalau hari kerja di sini walaupun di Ring Road seperti ini, jalannya lebar seperti ini, ada juga kemacetan di titik-titik tertentu sebab terjadi ini ya, penumpukan kendaraan. Ya ini. Sekali lagi perjalanan kita ke bandara tidak lama ya. Mungkin bisa 20 menit paling lambat ya teman-teman. Sebab hari ini tidak juga begitu banyak kendaraan di jalan ya. Mungkin Anda belum pernah melewati jalan Ring Road Manado. Ini dia teman-teman. Om Joni mau jelaskan bahwa Ring Road Manado dibagi 3 ya. Ada Ring Road tahap 1 yang ini kita lagi lewati. Ring Road tahap 1 sampai di interchange ya, Manado Bitung ya, interchange yang Manado Bitung itu yang tahap 1. Kemudian dari jembatan interchange ke sana itu ya, ke sebelahnya itu tahap 2. Tahap 2 agak panjang teman-teman ya. Itu sampai di Bengkol teman-teman. Itu tahap 2-nya. Nanti dari Bengkol itu dia nyambung ke jalan menuju Pandu ya, Bengkol Pandu. Kemudian bisa ke Wori, bisa ke Tongkaina teman-teman. Jadi Ring Road 2 itu ujungnya di Bengkol ya teman-teman. Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget ya, Kota Manado. Nah Ring Road 3 ya ini justru terpisah jauh ya. Berada di sebelah barat teman-teman, di Malalayang. Malalayang menuju berbatasan dengan, jadi di antara Kalase, Malalayang dan Seak teman-teman. Itu Ring Road 3.
Di sebelah kiri ini adalah pom bensin ya teman-teman, Pertamina. Dan di sebelah kiri ini juga ada kawasan ruko ya, Ring Road Biz. Namanya The City teman-teman. Nah itu dia teman-teman, The City, keren ya. Wow, ini bagus ini. Ini perumahannya di sana ya teman-teman. Nah sekarang kita telah tiba di pintu gerbang ya, pintu gerbang tol Manado Bitung teman-teman. Ini dia. Ya, pintu gerbang tol Manado Bitung. Ya masih di Ring Road 1 Manado ya. Sekali lagi perkembangan yang cukup luar biasa cepat di daerah ini ya, Ring Road. Ring Road 1 ini dibangun ya, selesai dibangun kira-kira tahun 2009 ya. Ingat Om Joni waktu itu ada event internasional yaitu Sail Bunaken teman-teman. Itu selesai dibangun tahun 2009 sampai 2010 ya teman-teman. Nah ini interchange ya. Jadi Ring Road 1 sampai di sini ya, ini interchange. Ya ini dia. Nah setelah dapat jembatan di depan ini ya, nah ini. Ya kita sudah masuk jembatan. Ini adalah Ring Road 2. Jadi ini yang pembangunan tahap 2. Nah tahap 3 sekali lagi ada di bagian barat ya teman-teman. Nah ini jual-jual bakpao ya. Memang di sini banyak bakpao teman-teman. Om Joni baru makan ya. Jadi Om Joni masih kenyang jadi. Tapi biasanya Om Joni singgah untuk belanja ya. Ini enak minum dengan makan sambil makan bakpao sambil minum kopi ya. Ya seperti itu teman-teman. Oke, di sebelah kanan kita itu adalah bypass. Jadi namanya bypass Insinyur Soekarno ya, itu dia. Bypass ini menuju ke Air Madidi. Sampai dengan Bitung teman-teman. Ini motor ya. Jadi ada yang motor dari arah depan Om Joni ke sini ya, hampir ketabrak. Itu tandanya tidak disiplin ya. Bagaimana kita mau menjadi contoh bagi yang lain ya, kalau kita tidak disiplin, patuhi lalu lintas. Itu bagian daripada ini ya, bagian daripada iman sebenarnya ya, disiplin itu. Patuh terhadap pemerintah bagian daripada iman. Hehe, Indonesia bohot bah ya. Oke, sekarang kita akan tiba di perempatan ya, di Grand Kawanua. Lalu Om Joni akan belok kanan teman-teman. Ya Om Joni akan belok kanan menuju bandara. Ya ini jalan utama ya sesungguhnya menuju bandara. Sebab kalau dari Hotel Luansa ya pilihan terbaik ikut ring road ya teman-teman. Tapi bisa juga ya kita ikut ini teman-teman ya, ikut jalan misalnya jalan di Pal 2 ya, misalnya jalan Marta Dinata, kemudian ikut jalan Yosudarso yang di Kairagi, dan baru masuk ke Jalan Raya Bandara. Di depan sana itu adalah mall ya, K-Walk namanya, Kawanua Walk itu kelihatan. Oke, kita lanjut ya teman-teman.
sudah hijau, saatnya kita jalan menuju bandara. Nah ini dia teman-teman, kita sudah berada di jalan raya bandara. Ini jalan A.A. Maramis teman-teman ya. Ya, suasananya pada sore hari seperti ini menurut Om Joni indah ya, bagus ya teman-teman. Kenapa Om Joni katakan indah bagus? Karena tidak macet ya. Om Joni senang kalau kendaraan hanya seperti ini ya, lancar. Tapi kalau misalnya kendaraan sudah jalannya sudah pelan lagi kan, ada kalanya juga berhenti ya, karena begitu padat kendaraan, maka itu juga tidak bagus ya. Menghambat ya program-program yang sudah diplanningkan, jadi agak terlambat gitu teman-teman. Nah seperti ini suasana jalan raya menuju bandara, jalan A.A. Maramis. Nah di sebelah kiri tadi ada mall ya, itu Fresh Mart Mall. Itu juga terdapat beragam kuliner di situ teman-teman ya. Nah itu kelihatan pesawat turun ya. Kelihatan enggak tadi? Itu dari gambarnya ya, itu Batik Air ya. Oke, Om Joni akan ke bandara ya, hanya mampir sebentar saja di bandara ya teman-teman. Dan tidak terlalu lama, dan Om Joni langsung keluar lagi teman-teman, karena ada planning selanjutnya ya. Dan Om Joni terus ya akan membuat konten bagi teman-teman semuanya ya, walaupun dalam kesibukan sehari-hari. Om Joni juga ada kegiatan misalnya ke kampus ya, temani Maitua. Juga ada kegiatan yang lain teman-teman ya. Lalu ada kegiatan utama Om Joni ya, buat konten sebenarnya ya. Di waktu pensiun Om Joni begini, Om Joni ingin buat konten, cuma jadi problem teman-teman ya. Ini mungkin Om Joni sampaikan saja. Ketika Om Joni mungkin mau pergi agak jauh ya, contoh mau ke Kabupaten Pulang Mongondo, dan ada saja hal yang harus Om Joni kerjakan di Manado misalnya ya, maka itu menjadi problem juga. Oleh karena itu memang Om Joni punya planning sehingga tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalau Om Joni planning misalnya 2 minggu perjalanan Om Joni keliling Sulawesi Utara, berarti tidak ada kegiatan di Manado ya, karena Om Joni selama 2 minggu itu ada di jalan ya. Dan Om Joni batalkan ya semua kegiatan-kegiatan yang ada di Manado, seperti itu. Ya memang harus dibuat seperti itu. Iya kan? Ya seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan tiba ya, tinggal beberapa saat lagi kita akan tiba di Bandara Samratulangi ya. Mungkin Anda yang rindu dengan suasana Bandara Samratulangi ya, Om Joni paling tidak akan sepintas saja ya, walaupun tidak akan masuk ke dalam, hanya di depan saja akan memperlihatkan buat teman-teman. Nah di sebelah kiri kita ada Tugu Adipura ya, itu dia. Ini Manado pernah menjadi kota terbersih
Itu dia Tugu Adipura. Nah, sehingga di sini ada namanya Jalan Adipura ya, Jalan Adipura Baru ya. Sekarang namanya Jalan Adipura Baru. Ya, seperti ini suasana jalan raya bandara, dan tinggal mungkin sekitar 300 ya 500 meter ya tiba di bandara, tinggal dekat saja ini, yang tidak terlalu jauh. Nah, di sebelah kanan dan di sebelah kiri adalah pangkalan TNI Angkatan Udara. Di sebelah kanan itu ada rumah sakit TNI Angkatan Udara. Sebelah kiri itu pangkalan ya TNI Angkatan Udara. Ya, seperti ini suasananya teman-teman. Dan ini dia, sebentar lagi kita akan masuk ke kawasan bandar udara ya teman-teman. Oke, akhirnya kita tiba di pintu gerbang Bandara Samratulangi. Ini dia teman-teman. Ya, seperti ini suasananya ya di hari Minggu. Ya, ini tanggal 14 ya. 14 April. Ya, tiket ya teman-teman. Ya, seperti ini ya. Oke, kita masuk teman-teman. Oke, seperti ini dia Bandar Udara Samratulangi Manado. Ya, ini akan parkir di depan ya, depan lagi ya, nanti masuk dari sini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kendaraannya kurang, berarti ya seperti ini. Om Joni parkir dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, Om Joni sudah berada di Bandar Samratulangi ya. Ya, Om Joni ada keperluan sebentar sini ya teman-teman, tapi tidak lama ya, mungkin hanya beberapa menit saja ya. Ini dia teman-teman. Teman-teman, Om Joni bersama dengan Pak Dolvi Moningka, Wakil Ketua DPD konsumen perlindungan konsumen. Nah, terkait dengan perlindungan konsumen ya, lembaga apa tujuan daripada lembaga ini, Pak? Tujuan lembaga otomatis dia menjalani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Sekaligus PP, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang perlindungan konsumen swadaya. Itu. Kalau itu kami menjalani itu semua atas dasar undang-undang. Menjalani undang-undang. Ya. Semua perlindungan konsumen, otomatis konsumen ini sesuai keberadaan mereka untuk datang ke lembaga. Lapor ke lembaga dan sesuai SOP orang menjalani apa yang keluhan-keluhan konsumen ya, sesuai dengan yang ada sama mereka, yaitu mereka support data, kami jalani sesuai dengan SOP. Oke. Banyak Pak. Banyak ya? Contoh Pak. Ini supaya masyarakat tahu. Tanah. Mafia-mafia tanah banyak juga Pak. Terus
kendaraan yang dirampas-rampas di perjalanan itu perbuatan melawan hukum semua, Pak. Harus ada aturan undang-undang jalan itu. Lalu ada putusan pengadilan. Jadi itu. Kalau misalnya ada supermarket apa? Nah, kalau ada yang keluhan? Pengawasan kami. Ada keluhan dari itu juga bagian daripada tugas. Pengawasan kami, Pak. Ada konsumen yang merasa dirugikan oleh supermarket, misalnya makanan atau jualan-jualan yang sudah lewat. Ada luar saya. Ada konsumen, kami katakanlah untuk bekerja untuk dorang juga sesuai undang-undang itu. Ya. Kami bawa, datang dan bicarakan, ya kan seperti banyak kali begitu, Pak. Tapi yang sementara ini selama banyak kami jalani itu dalam mafia-mafia tanah, Pak. Oh, itu yang paling dominan ya? Yang dominan sekarang, Pak, itu. Dengan yang mumpun sekarang sudah mulai hilang, Pak. Yang ilegal, Pak. Yang ilegal. Rampas mobil di jalan. Itu banyak datang mengeluh ke lembaga. Kami jalani sesuai dengan aturan seperti itu, Pak. Ya. Oke, jadi luar biasa ya. Kami tetap konsisten untuk menjalani ini dengan PP 59 juga. Ya. Itu satu paket itu. Ini juga yang lembaga ini juga akan memperhatikan juga para wisatawan. Misalnya dari sisi siapapun, Pak, itu otomatis. Di sisi misalnya menginap di hotel atau di mana, bisa. Ya. Wah, luar biasa ini. Kalau ada temuan kami memang benar-benar harus dibantu karena diperlakukan dengan tidak sesuai dengan undang-undang. Konsumen datang ke lembaga menuntut otomatis harus mau tidak mau itu, Pak. Oh iya. Harus. Wow, bagus. Itu selama ini, Pak, jalannya. Ya. Gitu. Oke, jadi informasi sangat valid. Terima kasih informasi, Pak. Ya. Semoga ada kemajuan. Dan relasinya juga related juga dengan bagaimana kunjungan wisata ke Sulawesi Utara, mereka akan lebih enjoy ya, artinya lebih enak jadi kan tamu begitu. Itu melayani yang baik. Iya, betul. Melayani yang baik. Intinya itu, Pak. Karena sama kita kalau mau ke daerah lain, Pak. Ya, kalau kita dilayani dengan baik, kita ingat terus di sana. Iya, betul. Karena begitu punya gambaran. Oke. Iya. Dia ingat terus Manado. Iya, jadi bandara udara ini kan sebenarnya sudah bagus ya. Artinya sudah memiliki standar internasional. Artinya ada standar-standar yang setaraf internasional ya. Tinggal mungkin yang kita siapkan adalah tempat wisata kita yang berada di Sulawesi Utara. Para wisataan di Sulawesi Utara sebenarnya sudah banyak. Iya, sudah banyak. Banyak tempatnya. Masih perlu disosialisasikan karena katakanlah daerah Sulawesi Utara juga kalau mau dibanding dengan daerah-daerah lain sudah banyak potensial untuk kepariwisataan. Cuma masih perlu banyak disosialisasikan agar supaya para tamu lebih enjoy datang di sini. Iya, mungkin salah sosialisasi tapi sebenarnya pengelolaannya yang penting sebenarnya. Contoh ya, ini Om Joni mau sampaikan karena Bapak dari Tondano. Danau Tondano itu paling bagus, tetapi bergantian bupati masih seperti itu. Padahal slogannya adalah menjadikan Danau Tondano sebagai kawasan wisata. Kalau menyangkut kepariwisataan, lebih khusus karena sudah kaitan dengan Danau Tondano. Iya. Danau Tondano kalau untuk Sulawesi Utara terbesar itu kalau dia buat kepariwisataan. Mestinya. Danau Tondano terbesar kan kedua di Indonesia Timur ya. Iya. Kedua terbesar. Bapak punya maksud kenapa belum ditata dengan itu betul. Ya, wisatawan termasuk Om Joni punya teman ya. Om Joni punya teman banyak yang dari Jakarta ke sini. Mereka pikir Danau Tondano seperti Bedugul Bali. Ternyata setelah di sana tidak ada tempat belum tertata. Intinya, Pak. Ini sementara sudah turunkan dana cukup besar, tapi buktinya masih dalam penyelesaian, masih tersendat-sendat. Maka itu orang di Minahasa khususnya. Iya, Minahasa ini. Karena itu Minahasa di Tondano. Iya, betul. Itu ibu kota Minahasa, Tondano. Betul. Iya. Objek wisata unggul itu adalah Danau Tondano. Tapi orang sendiri masih ada kebingungan kenapa pemerintah sebenarnya orang andalkan kan? Iya, betul. Dalam hal ini untuk membangun sebagai stakeholder untuk menyiapkan itu adalah pemerintah. Lewat dana apa, orang lebih tahu ke sana. Tapi kalau orang Minahasa tuh
masyarakat di sana cuma melihat kenapa lambat, kenapa belum. Iya. Padahal sudah diturunkan dana cukup orang banyak. Jakarta bilang cukup gede sebenarnya. So gede ya. Iya, triliunan kan. Kenapa ada tahapan-tahapan? Iya. Ya, sebenarnya serentak saja kalau ada dana besar selesai semua. Paling cocok kalau memang terselesai itu Danau Tondano. Para turis pasti mau ke sana. Iya betul. Pasti Pak. Lihat daerah Danau Tondano itu, kalau dilihat dari atas Pak kayak gitar seni. Oh iya. Iya. Ini Om Joni baru tahu dia modelnya berarti. Kalau dilihat dari sini. Iya. Agak gitar begitu ya. Ada dia punya lengkungan begitu ya. Itu menandakan seninya di sana Pak. Karena sangat bagus, sangat cocok sebenarnya. Iya. Tapi dia mesti butuh orang yang benar-benar ingin membangun itu. Sip. Ya, oke Pak Dolfi. Nanti Pak Bel ya. Yo, nanti Pak Bel ya, Pak. Oke. Tuhan berkati ya. Amin. Yo, oke. Ya, selamat bertugas. Oke, ya. Sama-sama. Yo.